Potini, dari dosa menuju martir Kristus. Di sebuah sumur tua di tanah Samaria, terjadi pertemuan yang mengubah sejarah. Seorang wanita penuh dosa bertemu Sang Juru Selamat. Yesus menegurnya, namun penuh kasih. Ia bukan sekadar wanita Samaria biasa. Setelah perjumpaan itu, dia bertobat dan menerima nama baru, Potini, yang berarti yang tercerahkan. Setelah bertobat, Potini kini menjadi penginjil. Bersama keluarganya, ia menyebarkan kabar baik ke seluruh penjuru tentang kasih, pengampunan, dan kebangkitan Kristus. Ketika Kaisar Nero menjadi kaisar di kota Roma pada waktu itu, mulai menganiaya orang-orang Kristen, Potini berada di Carthage, di Afrika, tempat ia mengkabarkan Injil Kristen. Setelah Yesus menampakkan diri kepada Potini dalam mimpi, kemudian Potini berlayar ke Roma. Kedatangan Potini ini membangkitkan rasa ingin tahu di ibu kota. Semua orang membicarakannya, siapa wanita ini? Mereka bertanya. Dia datang ke sini dengan banyak pengikut dan dia memberitakan Kristus dengan berani. Tentara diperintahkan untuk menangkap dan membawanya ke kaisar, tetapi Potini mengantisipasi mereka. Sebelum mereka bisa menangkapnya, Potini bersama putranya, Joseph dan teman-teman Kristennya pergi ke Nero. Ketika kaisar melihat mereka, dia bertanya mengapa mereka datang. Potini menjawab, "Kami datang untuk memberitakan Kristus kepada Anda, supaya Anda bisa percaya kepada Yesus." Penguasa setengah gila di Kekaisaran Romawi ini tidak membuat Potini menjadi takut. Potini ingin mempertobatkan Kaisar Nero, dan Kaisar Nero pun bertanya kepada nama-nama orang-orang yang mengikut Potini. Sekali lagi Potini menjawab, ia memperkenalkan dirinya, 5 saudara perempuan dan putra bungsunya. Kaisar kemudian ingin mengetahui apakah mereka semua setuju untuk mati demi Yesus, orang Nazaret itu. Kemudian Potini pun menjawab, "Ya, untuk cintanya kita bersukacita dan dalam namanya kita akan dengan senang hati mati untuk Kristus." Mendengar kata-kata mereka yang begitu menantang, kemudian Kaisar Nero memerintahkan supaya tangan mereka dipukuli dengan tongkat besi selama 3 jam. Apa yang terjadi? Para pengikut Potini dipukuli selama berjam-jam namun tidak merasakan sakit sama sekali dan tidak ada apapun yang terjadi pada tangan mereka. Mencoba dengan strategi lain, Potini dan 5 saudara perempuannya dibawa ke aula penerimaan emas di Istana Kekaisaran. Dan di sana, keenam wanita itu duduk di atas tahta yang terbuat dari emas. Di depan mereka berdiri sebuah meja emas besar yang ditutupi dengan kain emas, perhiasan dan gaun-gaun yang sangat mewah. Kaisar Nero berharap semua itu bisa menggoda para wanita dengan kekayaan dan kemewahan. Ternyata gagal juga. Tetapi Kaisar Nero tidak mau patah semangat untuk membuat Potini untuk berbalik dari Yesus. Kemudian ia memerintahkan putrinya, Domnina, bersama para gadis budaknya untuk berbicara dengan para wanita Kristen. Mungkin jika wanita yang membujuk mereka ada kemungkinan akan berhasil untuk membuat saudara perempuan Potini bisa menyangkali Allah mereka di penjara di tempat ini. Alih-alih menyerah, Potini justru memenangkan hati musuh. Putri Nero dan ratusan budaknya bertobat dan dibaptis. Perhiasan kerajaan pun dibagikan kepada yang miskin. Potini sangat gembira dan berkata dari kitab Mazmur 118, 6 yang ditulis oleh Raja Daud, "Tuhan ada di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Kaisar Nero menjadi bingung akan ketekunan dan kepercayaan orang Kristen. Akhirnya Kaisar Nero memerintahkan orang-orang itu untuk dijebloskan ke dalam penjara. Domnina menyapa Potini dengan ramah, menyebutkan nama Kristus. Mendengar ucapan sang putri,
Potini itu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia kemudian memeluk dan mencium Domnina. Akhirnya para wanita, mereka berbicara satu dengan yang lain. Alhasil dari pembicaraan mereka itu bukanlah hasil yang diinginkan Kaisar Nero. Potini malah berhasil membuat putri Kaisar Nero, putri Domnina dan 100 budak perempuannya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan serta membaptis mereka semua. Potini memberikan nama Anthosa kepada Domina, putri Nero. Setelah dibaptis, Anthosa segera memesan semua emas dan perhiasan di atas meja emas untuk dibagikan kepada orang miskin di Roma. Ketika Kaisar Nero mendengar bahwa putrinya sendiri bertobat, ia begitu murka dan marah. Kaisar Nero menyuruh prajuritnya menyiapkan tungku berapi dan Potini serta semua temannya dimasukkan ke dalamnya selama 7 hari supaya mati terbakar. Tetapi setelah 7 hari pintu tungku berapi itu dibuka, terlihat bahwa api tungku itu tidak membakar Potini dan pengikutnya. Selanjutnya Kaisar mencoba lagi dengan strategi lain untuk menghancurkan para pengikut Kristus dengan racun. Potini menjadi orang yang pertama meminumnya. "Ya Raja," katanya, "aku akan minum racunnya terlebih dahulu sehingga kamu dapat melihat kuasa Kristus dan Allahku." Setelah Potini minum kemudian diikuti oleh para pengikutnya, selang beberapa lama ternyata tidak ada yang menderita efek buruk dari racun yang ganas tersebut. Semua yang dilakukan oleh Kaisar Nero begitu sia-sia, tetapi ia tidak pernah menyerah. Kaisar Nero terus mencoba dengan berbagai cara dengan melakukan berbagai jenis penyiksaan kepada para pengikut Kristus, tetapi hasilnya adalah mereka selalu selamat tanpa luka. Selama 3 tahun mereka ditahan di penjara Romawi. Potini mengubah penjara menjadi rumah Tuhan. Banyak orang Romawi datang ke penjara, bertobat dan dibaptis. Akhirnya, Kaisar Nero benar-benar sangat murka. Dia memerintahkan untuk memenggal semua pengikut Kristus. Setelah itu Potini dimasukkan ke dalam sumur kering yang dalam dan kemudian masuk penjara lagi. Potini siang dan malam terus berdoa agar bisa dibebaskan dari kehidupan ini. Suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepadanya penglihatan yang membuatnya sangat sukacita. Beberapa hari kemudian, Potini menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Potini menyerahkan jiwanya ke tangan Tuhan di dalam sumur yang dalam itu. Seorang wanita pelacur Samaria yang memiliki banyak suami dan pria, yang berbicara dengan Kristus di dekat sumur Yakub, dekat kota Sihar, bertobat dan menjadi seorang penginjil yang hebat pada akhir hidupnya.